Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era digital saat ini, sumber informasi termasuk teknologi pertanian dapat dengan mudah didapatkan dari mana saja. Sumber informasi itu bisa dimanfaatkan dari kalangan penyuluhan pertanian untuk membantu petani. Meski kini informasi mudah didapatkan, kunjungan lapangan juga mesti tetap terjadi jajanan wajib bagi penyuluhan pertanian. Di era digital ini, penyuluhan harus bisa mengkombinasikan kemampuan hard skill dan soft skill, mengkombinasikan tatap muka dan teknologi informasi, apalagi perubahan perilaku dan pembangunan jiwa entrepreneur dengan penuh kombinasi. Dunia pertanian semakin meningkat, terutama pada perkembangan inovasi teknologi dalam dunia pertanian. Terus salah satu contohnya ialah yang ada di belakang kita saat ini, yaitu hand tractor. Nah, hand tractor ini merupakan salah satu perkembangan di dunia pertanian yang ada saat ini. Nah, perkembangan ini memudahkan kita pada saat pengolahan tanah di sawah ataupun di kebun kita yang dulunya mencangkul, sekarang bisa menggunakan hand tractor ini dengan waktu yang singkat. Nah, untuk yang mau lebih dalam mengenai hand tractor ini atau cara penggunaannya, bagian-bagian dan fungsinya, lanjut ke video yang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu pacul. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hand tractor. Nah, di video ini kita akan menjelaskan beberapa bagian, yaitu bagian pertama fungsi dan juga bagian-bagian traktor. Yang kedua yaitu cara penggantian ban. Yang ketiga yaitu cara pemasangan implemen. Dan yang keempat yaitu cara mengengkol traktor ini supaya mau bergerak. Kita masuk ke yang pertama, yaitu bagian-bagian dan fungsi traktor. Baik, kita lihat bagian sini. Di sini yaitu namanya tuas kopling utama. Nah, fungsi dari tuas kopling utama ini adalah untuk berhenti dan jalannya traktor. Kalau koplingnya diturunkan seperti ini, itu traktor akan berjalan. Dan kalau koplingnya dinaikkan seperti ini, maka traktornya akan berhenti. Nah, yang kedua yaitu kopling kiri dan juga kanan. Nah, fungsi dari kopling ini yaitu untuk belok. Jadi kopling yang kiri ini berfungsi untuk belok kiri, dan kopling yang kanan berfungsi untuk belok kanan. Ini setir untuk pegangan, sama dengan ini untuk memacu pegangan. Dan selanjutnya itu gas. Nah, pada traktor mode baru, gasnya tidak seperti ini. Gasnya itu di sini berbentuk kayak panci panjang gitu. Ini sudah mode traktor sudah banyak diganti. Selanjutnya yaitu poli. Nah, poli ini mentransmisikan tenaga dari roda gila melalui fumble
dan ke poli ini dan disambungkan ke gardan supaya bisa menggerakkan roda. Selanjutnya itu pambal. Nah, pambal ini berfungsi sama juga mentransmisikan tenaga dari mesin ke roda gila dan pindah ke poli dan ke gardan dan menggerakkan ban. Nah, selanjutnya itu yang ini poli kopling. Fungsinya tadi kalau diturunkan, dia turun, maka pambalnya akan kencang dan traktor bisa berjalan. Jika dinaikkan, pambalnya tidak kencang, traktor tidak bisa berjalan. Selanjutnya ini, nah ini namanya roda gila. Fungsi dari roda gila ini sama mentransmisikan gaya gerak dari mesin ke pambal lalu disambungkan ke gardan. Yang ini namanya knalpot. Nah, fungsinya itu membuang sisa-sisa pembakaran yang ada di mesin. Yang selanjutnya yaitu ini. Ini tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar. Nah, ini saringan bahan bakar. Nah, selanjutnya yaitu yang ini. Ini air radiator. Lihat, air radiator. Selanjutnya di bagian sini kita mulai dari ini. Ini namanya engkol. Engkol ini berfungsi untuk menghidupkan si traktor ini. Nanti untuk cara pengengkolannya kita terangkan di sesi selanjutnya. Nah, yang ini namanya filter bahan bakar atau penyaringan bahan bakar. Ini di sini nih tempat penampungan oli dari mesin ini. Ini lubang engkol untuk mengengkol nanti. Ini tali gas dari yang terhubung di sana di setir. Ini saringan udara untuk menyaring udara. Yang selanjutnya yaitu saringan udara, filter udara. Yaitu udara di sini dibawa ke dalam sini. Ini bisa dibuka seperti ini. Lihat isi dalamnya. Isi udaranya seperti ini. Ini bisa ditambahkan oli untuk memaksimalkan fungsi dari saringan udara ini sebelum pemakaian, seperti yang sudah tertera dalam petunjuk di filter udara ini. Oke, selanjutnya yaitu ini injeksi untuk memompa bahan bakar. Ini tuas dekompresi digunakan pada saat mengengkol. Ini kalau kita posisi mengengkol, kita tarik ke atas supaya pada saat kita mengengkol itu menjadi ringan, dan pada saat kita mau selesai mengengkol atau sudah mau menyala traktor, kita lepas. Nah, gitu. Selanjutnya itu ini kardan tadi. Ini kardan. Di sini tuh ada transmisi berupa rantai dan juga gear-gear besar untuk menggerakkan si roda ini nanti. Nah, mungkin untuk bagian-bagiannya itu saja. Kita lanjut ke teknik pemasangan ban, yaitu dari ban karet menjadi ban besi yang akan digunakan di sawah nanti. Baik, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu teknik pergantian ban pada traktor. Ban ini berfungsi untuk di lahan basah seperti sawah, supaya sebagai ban apung. Jadi kita akan menggunakan ini untuk menggantikan ban ini. Masuk ke teknik pergantian ban itu kita membutuhkan beberapa alat. Ini ada kunci 19, ada 2 tifrol yang seperti ini dan begini. Dan selanjutnya yaitu dongkrak untuk menahan traktor nanti pada saat pergantian ban. Kita masuk saja langsung ke pergantian ban. Pertama, ingat pasang dongkraknya di sebelah sini, seperti ini. Nah, selanjutnya dorong sampai bagian ban itu terangkat. Pastikan dongkrak terpasang seperti ini. Selanjutnya kita lepas baut-baut pada roda ini menggunakan kunci 19. Dan kunci 19 satunya lagi untuk memegang di belakang roda ini supaya tidak berputar bautnya. Lepas bautnya dan lupa simpan bautnya dengan rapi. Itu pun juga dengan baut selanjutnya. Sebenarnya sini ada 4 baut, tapi ini 2 tidak ada baut selanjutnya. Nah, setelah semua baut lepas, kita bisa melepaskan si ban karet ini dan menggantinya dengan ban besi untuk ban apung.
Nah, pastikan pada saat penggantian ban besi ini, si kuku dari ban besi ini menghadap ke belakang dan ke depan. Nanti kalau ke depan dia bisa menggali si tanah. Setelah baut terpasang seperti ini, ban juga posisi seperti ini, sekarang kita kencangkan. Nah, setelah dipastikan kencang seperti ini, kita bisa menurunkan si traktornya kembali. Seperti inilah kira-kira. Dan di ban sebelahnya itu, di sini, lakukan dengan cara yang sama. Oke, sekarang sudah terpasang keduanya. Nah, seperti itu cara pemasangan ban atau pergantian ban dari ban darat ke ban lumpur. Kita masuk ke selanjutnya, yaitu teknik pergantian, teknik menghidupkan atau mengengkol traktor. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu cara mengengkol atau menghidupkan si traktor ini. Nah, dalam mengengkol ini pastikan ada 2 orang, sama seperti pemasangan ban tadi. Satu orangnya di bagian sana untuk memegang handle kopling kiri dan kanan supaya si traktor tidak berjalan. Siapkan engkol, kita masukkan ke lubangnya, sudah disediakan. Pastikan tangan Anda dulu. Ini basah ini. Nah, itu tarik tuas dekompresi ke atas. Pada saat Anda ingin melepaskan engkolnya, maka turunkan tuas dekompresi ini. Nah, seperti ini. Maka engkol ini akan terlepas secara otomatis. Nah, seperti itulah cara kita mengengkol atau menghidupkan si traktor ini. Sekarang kita akan melakukan tes apakah si traktor ini mau berjalan atau tidak. Nah, untuk beloknya tadi sudah dijelaskan, yaitu kopling. Kalau kita ingin belok kiri, kita pakai kopling yang kiri. Untuk tahap selanjutnya, yaitu tahap pemasangan implemen. Nah, ada 3 jenis implemen yang digunakan di traktor roda 2 ini atau hand traktor ini, yaitu yang pertama bajak singkal seperti ini, yang kedua yaitu bajak garu, yang ketiga yaitu bajak lotari. Langsung saja kita ke cara pemasangannya. Nah, untuk pemasangan bajak singkal sendiri itu di sebelah kanan. Untuk bajak lotari dan bajak garu bisa diletakkan di tengah-tengah sini. Nah, untuk mencari di pinggir-pinggir pematang, itu kita bisa menggunakan ini, atau kita bisa menggunakan implemen tambahan, yaitu siku. Bisa disimpan di sini untuk lebih efisien mencari di pinggir-pinggir pematang agar semua tanah terolah. Nah, setelah terpasang begini, artinya traktor siap digunakan untuk berupu di sawah ataupun kebun Anda. Demikian cara penggunaan dari traktor ini, fungsi-fungsi dan bagian-bagiannya, cara pemasangan implemennya. Sekian tutorial dari saya. Salam satu kacung.
Pak, bagaimana Pak setelah menggunakan hand tractor ini? Rasanya sangat cepat ya, karena untuk bisa mengefisienkan waktu dalam mengolah tanah. Kira-kira selesai menggunakan hand tractor ini Dampaknya itu untuk mempersingkat waktu dalam proses pengolahan tanah. Nah, yang kedua itu dapat lebih mudah cara mengolah tanahnya itu. Terus bagaimana dengan video yang kita kirimkan? Videonya itu sangat-sangat memotivasi saya untuk merubah cara perilaku saya dalam proses bertani, di mana dapat menjadi lebih cepat dan lebih efisien dalam proses pekerjaan dalam pengolahan tanahnya. Berarti penggunaan hand tractor ini sangat bermanfaat ya? Ya. Sekian penyuluhan ini kita sampaikan dari Desa Sendang Sari, Kabupaten Konawe, Kecamatan Tengauna.